ya? Iya Bu. Iya, iya, iya. Gimana Dina kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kalau boleh tahu Dina tinggal di mana ya, Nak ya? Saya tinggalnya di Ramanjaya Bu. Oh, di Ramanjaya. Lumayan jauh ya, Din? Iya Bu. Oh iya, Dina jam-jam pelajaran begini datang menemui ibu itu tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu hal yang ingin Dina sampaikan kepada ibu. Apakah ada yang ingin Dina sampaikan? Oh iya Bu, jadi begini, saya punya masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa memberi solusi kepada saya Bu. Baik, silahkan dengan senang hati. Ibu harap Dina bisa terbuka sama ibu dan tidak perlu ragu atau sungkan untuk menceritakan hal itu kepada ibu. Tapi Bu, saya bingung harus mulai dari mana. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang saya hadapi Bu. Jadi seperti itu ya Din. Kalau begitu, mari kita tentukan dulu berapa lama waktu yang Dina butuhkan untuk cerita kepada ibu. Baik Bu. Bagaimana kalau 1 jam Bu? Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita mempunyai waktu 1 jam ya Din. Berarti kan sekarang sudah pukul 9. Berarti nanti kita akhiri pada pukul 10 karena ibu nanti ada kegiatan sosialisasi. Jadi ibu harap Dina bisa memanfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bu. Baiklah, kalau begitu coba Dina ceritakan masalah apa saja yang Dina alami saat ini. Jadi begini Bu, kemarin saya dipanggil oleh wali kelas ke kantor guru. Dia bilang kalau nilai saya akhir-akhir ini turun Bu, terutama di nilai matematika Bu. Memangnya nilai matematika kamu sebelumnya berapa Dina? Awalnya nilai matematika saya itu 90 Bu, tapi sekarang menurun jadi 60. Lumayan jauh juga ya dia menurunnya. Itu menurut kamu kenapa bisa menurun nilainya? Kan sebenarnya saya kurang belajar Bu. Begitu ya Din. Tapi kamu tahu kan kalau kurang belajar itu bisa membuat nilaimu turun. Terus kenapa kamu kurang belajar Dina? Jadi saya itu sebenarnya tinggal bersama tante saya Bu. Di rumah banyak pekerjaan yang saya kerjakan, terutama pekerjaan rumah seperti cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel, itu semua saya yang kerjain Bu. Baik, sebelumnya ibu tanya dulu ya Din, itu kamu tinggal sama tantemu dari keluarga ayah atau ibumu? Dari keluarga ayah saya Bu. Memangnya kamu kalau pulang sekolah itu biasanya jam berapa? Saya pulang sekolah itu jam 3 Bu. Jam 3. Lalu kenapa tidak langsung saja kamu kerjakan tugasmu? Saya tidak bisa Bu, saya harus kerja dulu, dan sehabis kerja saya capek, saya juga butuh istirahat Bu. Begitu ya Din. Lalu kenapa tidak langsung saja kamu kerjakan Dina? Saya tidak bisa Bu, pulang sekolah saya harus kerja dulu baru bisa belajar. Begitu ya Din. Iya Bu, dan kalau saya sudah kerja saya itu merasa capek, jadi waktu untuk mengerjakan tugas saya gunakan untuk istirahat, dan terkadang saya itu lupa Bu. Kalau saya itu masih Kalau saya sudah kerja saya itu merasa capek, jadi saya kurang waktu untuk belajar, dan waktu untuk saya belajar itu saya gunakan untuk istirahat. Lalu di rumahnya tantemu itu tidak ada yang tinggal di sana selain kamu? Ada Bu, anaknya tante saya, cewek dan cowok. Anaknya tantemu yang cewek itu sudah besar atau masih kecil dan siapa namanya? Sudah besar Bu, sudah seumuran saya. Namanya Rita. Kalau kamu lagi kerja tetapi Lita tidak membantumu untuk menyapu atau cuci piring dan pekerjaan rumah lainnya, coba sampaikan Dina pada Lita bahwa kalian itu bisa bekerja sama dan supaya pekerjaan rumah itu bukan kamu sendiri yang kerjakan. Saya maunya juga begitu Bu, saya pusing Bu. Apalagi tante saya itu sering banget marahin saya Bu.
singgung-singgung. Ya. Kadang dia juga mendiamkan saya dan tidak mengajak saya berbicara, Bu. Jadi saya itu pusing, Bu. Padahal semua pekerjaan rumah itu semua sudah saya kerjakan. Begitu ya, Din. Iya. Oh iya, tadi kan kamu bilang kamu sering dimarahi tantemu. Bagaimana bisa kamu dimarahi? Itu Bu, saya menjatuhkan hiasan dinding. Makanya tante saya itu marah sama saya. Padahal sudah saya bersihkan, Bu. Dia kira itu saya yang menjatuhkannya. Padahal bukan saya, Bu. Itu temannya Lita, Bu, yang menjatuhkan. Kamu tidak cerita sama tantemu kalau bukan kamu yang menjatuhkan. Saya itu sudah cerita, Bu. Setelah kamu cerita, apa kata tantemu? Dia marah, seolah-olah dia itu tidak percaya, Bu, dengan saya. Waktu itu kamu dimarahi sama tantemu, itu bagaimana perasaanmu? Perasaan saya sakit, Bu, karena memang bukan saya yang menjatuhkan. Perasaanmu pasti sangat sakit ya, Din. Tadi kita sudah cerita ya kalau nilaimu itu rendah karena Dina di rumah kurang belajar. Dina lebih sering mementingkan pekerjaan di rumah daripada tugas di sekolah. Dina juga tidak nyaman sama tantemu karena tantemu itu sering memarahi kamu. Nah, kalau kita telah lagi apa yang kamu katakan itu tadi, pada dasarnya kamu tidak nyaman tinggal di rumah tantemu. Iya, Bu. Terus Dina, perubahan apa yang kamu inginkan atau kamu harapkan setelah konseling ini? Saya berharap tante saya lebih bisa memahami saya karena saya itu seorang pelajar, Bu. Dia harus kasih saya waktu untuk belajar supaya tidak terlambat untuk mengumpulkan tugas-tugas saya, Bu. Jadi itu keputusanmu? Iya, Bu. Oh iya, jadi berdasarkan apa yang kamu ceritakan itu, kalau tantemu sering marah-marah bahwasanya kamu menjatuhkan hiasan dinding di rumah. Padahal kamu sudah bilang kalau kamu sudah membersihkan dan bukan kamu yang menjatuhkan, tapi tantemu tidak percaya. Iya, Bu, berulang-ulang kali saya jelaskan, tapi dia tidak percaya, Bu. Malahan dia semakin marah dengan saya, apalagi kalau saya tidak membereskan rumah, Bu. Oh, jadi yang kamu maksud ini tantemu tidak percaya lagi sama kamu, begitu maksudmu? Iya, Bu. Tante saya itu tidak paham kalau saya sudah bekerja dan saya itu juga butuh waktu, Bu. Karena saya kan juga pelajar, seharusnya tante saya itu bisa memahami saya. Dina lelah, Nak. Iya, Bu. Terkadang saya berandai-andai jika saat itu saya tidak memutuskan untuk tinggal di rumah tante saya. Mungkin saat ini nilai saya tidak akan turun, Bu. Dan saya juga berandai-andai kalau saya pergi dari rumah tante saya, resikonya nanti keluarga saya bagaimana, Bu? Saya benar-benar bingung, Bu. Kamu bingung harus memilih keluar dari rumah tantemu, tapi kamu takut karena nanti berdampak pada hubungan orang tuamu dengan tantemu itu. Lalu kamu juga ingin tetap tinggal di rumah tantemu karena dekat dengan sekolahanmu, begitu maksudmu? Iya, Bu. Kalau begitu ibu simpulkan dulu ya, Din, supaya semakin jelas hasil pembicaraan kita. Nah, kita sudah sampai pada dua hal. Itu yang pertama, tekad kamu keluar dari rumah sangat besar. Yang kedua itu masih ada hambatan, yaitu kamu takut karena hubungan orang tuamu dengan tantemu itu akan ada konflik. Terus kalau biasanya kamu dimarahi sama tantemu, apa yang kamu lakukan? Saya biasanya curhat, Bu, dengan sepupu saya. Dan kata sepupu saya, saat dia marah mungkin dia lagi ada masalah. Makanya dia melampiaskan kepada saya, Bu. Begitu ya. Iya, Bu. Jadi saya itu sering mengeluh, kenapa ujian yang Allah berikan kepada saya seberat ini. Jadi begini, Dina, ibu itu pernah membaca Al-Quran yang isinya adalah Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Pasti Dina bisa melewati semua ini. Allah sudah berjanji akan hal itu. Iya Bu, tapi saya tidak nyaman. Rupanya Dina tidak nyaman. Tidak nyamannya itu kenapa, Dina? Tidak nyaman dengan sifat tante saya itu Bu. Oh iya, Dina, tantemu itu kalau marahin kamu itu setiap hari atau pas hanya ada masalahnya saja seperti yang dikatakan sepupumu tadi? Kalau tante saya itu sebenarnya dia marah kalau lagi ada masalah aja Bu. Oh, begitu ya. Kamu mengatakan tadi bahwa tantemu marah di saat dia hanya ada masalah saja. Mungkin sifat tantemu itu memang seperti itu, Dina. Di saat dia ada masalahnya, dia melampiaskannya kepada orang lain. Jadi, kamu harus memahami sifatnya. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, saya akan memahami sifat tante saya yang sering tiba-tiba marah. Baik, kalau kamu tetap pindah dari rumah tantemu, kamu harus mencari tempat yang baru lagi. Bagaimana? Iya juga Bu. Nah, jadi di antara dua pilihan ini, yang pertama, kalau kamu pindah dari rumahnya tantemu, berarti kamu harus mencari tempat yang lain seperti kos-kosan yang harus kamu bayar sendiri. Nah, lalu yang kedua itu, kalau kamu tetap tinggal di rumahnya tantemu, kamu harus memahami sifat yang dimiliki oleh tantemu itu, dan hubungan orang tuamu dan tantemu itu akan baik-baik saja. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Insya Allah saya memilih pilihan yang kedua Bu. Jadi kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin. Baiklah, Dina. Rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Iya Bu. Jadi apa Dina sudah bisa memahami masalah apa yang Dina alami saat ini? Iya Bu, jadi saya itu harus lebih memahami sifat tante saya itu seperti apa. Iya. Kalau dia memang begitu orangnya, sering melampiaskan amarahnya kepada saya Bu. Bagus, Ibu yakin Dina pasti bisa ya, Nak? Iya Bu. Baik, kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi kesimpulannya Bu, saya harus lebih bisa memahami tante saya yang sifatnya sering membuat saya tidak nyaman, supaya tidak berdampak pada keluarga dan sekolah saya Bu. Rupanya kamu sudah paham ya dengan apa yang akan kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu saat ini, Dek? Perasaan saya jauh lebih baik Bu dari sebelumnya. Ini saya sudah merasa lega. Baik, Nadina, setiap orang itu memiliki sifat atau kepribadian masing-masing. Ada yang pemarah, suka menyinggung, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kamu ini adalah kamu harus memahami sifat tante kamu. Dengan kamu memahaminya, maka kamu akan lebih tenang lagi, terutama rasa ketidaknyamananmu itu tadi. Biar rasa ketidaknyamananmu itu akan menghilang. Iya Bu, terima kasih karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dina karena Dina sudah mempercayai Ibu untuk tempat berbagi cerita dan masalah Dina kali ini. Lalu untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Oh iya, silakan Kak Dina, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Need to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?